Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ari Sudrajat, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya tentang basis data. Yang pertama, saya akan memaparkan definisi basis data. Definisi basis data adalah kumpulan data atau arsip yang saling terkait dan diatur sedemikian rupa agar dapat diakses dan digunakan kembali dengan mudah dan cepat. Basis data juga adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan bersama tanpa adanya pengulangan yang tidak perlu, dan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Basis data juga terdiri dari file, tabel, atau arsip yang saling terhubung dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Selanjutnya ada data dalam database. Data dalam database terbagi menjadi tiga, yaitu database tradisional, yaitu informasi yang disimpan dan diakses berupa data teks atau angka dan numerik. Selanjutnya ada database multimedia, yaitu mampu menyimpan data gambar, video, dan audio. Selanjutnya ada Geographic Information System atau GIS, menyimpan dan menganalisa peta geografik, data cuaca, serta gambar satelit. Selanjutnya ada operasi dasar basis data. Operasi dasar basis data terdiri dari 8. Yang pertama ada pembuatan basis data baru, yaitu create database. Kedua, penghapusan basis data, drop database. Ketiga, pembuatan tabel baru ke suatu basis data, create tabel. Yang keempat, penghapusan tabel dari suatu basis data, drop tabel. Yang kelima, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data, yaitu insert. Yang keenam, pengambilan data dari sebuah tabel, retrieve atau search. Yang ketujuh, pengubahan data dari sebuah tabel, update. Yang kedelapan, penghapusan data dari sebuah tabel, yaitu delete. Selanjutnya ada kelompok basis data. Ada dua kelompok basis data. Yang pertama ada transaksional database, yaitu data transaksi yang dapat kita simpan, misalnya data penjualan dan data KRS. Selanjutnya ada data warehouse dan online analytical processing atau OLAP, yaitu data yang besar dan berhubungan dengan banyak bagian dan historis dari data itu sendiri, biasanya berguna pada sistem industri besar untuk mengekstrak dan menganalisa informasi yang berguna sehingga sangat bermanfaat di dalam kepentingan pengambilan keputusan decision making. Selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. DBMS adalah sebuah tools atau software yang digunakan untuk mengelola database. Next, di sini ada syarat DBMS, yaitu harus mampu mendefinisikan data itu sendiri, membangun database, serta dapat memanipulasi terhadap data di dalam database. Ada 3 syarat DBMS, yaitu defining. Defining adalah database harus bisa mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan dari data agar dapat disimpan dalam database. Yang kedua ada constructing. Database merupakan proses penyimpanan data pada beberapa media penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS. Yang ketiga ada manipulating. Database mencakup berbagai fungsi manipulasi meliputi query data, mendapatkan data yang akan dicari, operasi insert, update, dan delete, serta dalam menggenerate report data. Next, di sini ada software DBMS. Yang pertama ada Oracle, SQL Server, MySQL, Microsoft Access, dan MongoDB. Next. Nah, di sini ada database system. Apa sih database system? Database system adalah gabungan dari database dan DBMS, tetapi untuk mendapatkan manfaatnya, dibutuhkan beberapa elemen, di antaranya database, DBMS, dan hardware. Komputer memori, storage, hard disk, peripheral, dan lain-lain membutuhkan sistem operasi. Program yang menjalankan sistem komputer mengendalikan resource komputer dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer memerlukan user pengguna. Para pemakai database memerlukan aplikasi tambahan dan program lain yang embed ke dalam DBMS. Next, di sini ada pengguna database. Pemakai database dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada database administrator, yaitu orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang kedua ada programmer.
user programmer yang biasa melakukan operasi DML yang disertakan dalam program embedded seperti C, C++, Pascal, PHP, dan lain-lain. Yang ketiga ada end user, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuatkan oleh programmer. Next, di sini ada file tradisional versus file basis data. Ini file tradisional berupa lemari arsip di sebuah ruang. Dan ini ada hard disk basis data mahasiswa dan hard disk biasa. Ini contoh file tradisional di lemari dan file modern seperti basis data. Di sini juga ada keuntungan dan kelemahan database. Keuntungannya yaitu multiple user, keamanan data, kelengkapan, kemudahan dalam mengontrol data, kemudahan dalam pembuatan aplikasi. Kelemahannya yaitu biaya untuk hardware dan software berbayar cenderung besar, membutuhkan listrik yang stabil, membutuhkan teknisi di bidang komputer untuk perawatan baik software maupun hardware. Adapun tingkat kesulitan dalam pemakaian, backup data harus dilakukan secara berkala. Next, di sini penerapan basis data bisa terjadi di rumah sakit, kepegawaian, perpustakaan, penjualan motor, reservasi kereta, apotek, penjualan barang, koperasi, produsen barang. Di sini ada informasi basis data. Yang pertama ada informasi penjualan retail, yaitu pencarian jumlah penjualan, mencari jumlah stok yang tersedia, barang apa yang paling laku dijual pada bulan ini, laba bersih penjualan. Informasi untuk perpustakaan dalam basis data itu bisa pencarian data buku berdasarkan judul, pengarang, atau kriteria lain dapat mudah dilakukan dengan basis data. Pencarian data peminjaman yang terlambat mengembalikan juga mudah dilakukan sehingga bisa dibuat aplikasi pembuatan surat tagihan berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi retail perbankan dengan memanfaatkan teknologi jaringan, kemampuan basis data dapat dioptimalkan misalnya transaksi antar cabang pada sebuah perbankan secara online. Next. Di sini ada urutan basis data, ada database, file, field, atau record, item data, dan karakter seperti ini. Di sini juga ada unsur basis data. Basis data adalah kumpulan file yang digunakan oleh program aplikasi serta membentuk hubungan tertentu di antara record-record di file-file tertentu. Tabel atau file adalah kumpulan record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Field adalah tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama atau data field yang akan diisikan. Record adalah kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain. Item data adalah mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item data. Karakter adalah bagian data terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, maupun karakter-karakter khusus yang membentuk suatu item data. Next, di sini ada key atau kunci dalam basis data. Yang pertama ada primary key, suatu aturan yang berguna untuk memastikan bahwa setiap baris data pada tabel bersifat unik. Berbeda antara baris atau record. Antara baris atau record satu dengan yang lainnya. Primary key juga adalah satu atau lebih kolom field dalam sebuah tabel secara unik untuk mengidentifikasi setiap baris atau setiap baris record dalam tabel tersebut. Ini contoh dari tabel yang sudah aku buat. Pada tabel contoh NIM atau nomor induk mahasiswa, kemungkinan besar adalah primary key-nya karena kalian dapat melihat bahwa setiap NIM berbeda untuk setiap mahasiswa. Sehingga NIM dapat secara unik mengidentifikasi setiap record mahasiswa. Next. Di sini ada secondary key. Suatu nilai dalam basis data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris atau record di dalam tabel, dan secondary key ini tidak bersifat unik. Yang secondary key itu adalah kolom atau field yang fungsinya membantu kita mencari atau mengelompokkan data, tapi beda dengan primary key, nilai di kolom ini nggak harus unik. Boleh ada yang sama gitu, tidak wajib unik.
Terus secondary key ini membantu pencarian meskipun tidak unik. Secondary key ini sangat berguna untuk mempercepat proses pencarian atau penyaringan data. Misalnya kalian ingin lihat semua mahasiswa yang umurnya 19 tahun. Kalian bisa langsung mencari berdasarkan kolom umur. Nah, di gambar ya di tabel yang ini yang udah aku buat, itu kan ada kolom umur. Nah, itu contoh dari secondary key. Kalian bisa lihat ada beberapa mahasiswa yang umurnya sama kayak Fikri dan Debbie, 19 tahun. Ini menunjukkan bahwa kolom umur memiliki nilai duplikat dan tidak bisa secara unik mengidentifikasi satu mahasiswa saja, sehingga cocok disebut secondary key. Kolom nama juga bisa berfungsi sebagai secondary key jika ada kemungkinan nama yang sama untuk beberapa mahasiswa. Next. Selanjutnya ada composite key. Kunci yang terdiri dari dua atau lebih field yang secara unik untuk mengidentifikasi suatu kejadian field. Primary key yang dibentuk dari beberapa field. Contoh dari gambar yaitu di tabel contoh yang diberikan, kita melihat jadwal kuliah dengan kolom hari, ruang, dan mata kuliah. Jika kita hanya menggunakan hari saja, jelas tidak unik karena hari Kamis muncul beberapa kali. Jika hanya menggunakan ruang saja, mungkin ada ruang yang dipakai di hari yang berbeda untuk mata kuliah yang berbeda juga. Jika hanya menggunakan mata kuliah saja, bisa jadi mata kuliah yang sama diadakan di hari atau ruangan yang berbeda. Namun jika kita menggabungkan hari dan ruang, atau bahkan hari, ruang, dan mata kuliah, tergantung pada logikanya, kombinasinya menjadi unik untuk setiap baris jadwal. Misalnya, Kamis ruang 19, pengantar teknologi informasi. Kamis ruang 15, perpajakan 1. Kamis ruang 12, akuntansi keuangan 1. Nah, kombinasi hari dan ruang inilah yang membentuk composite key. Di sini dengan kombinasi ini kita bisa secara unik mengetahui jadwal spesifik dari sebuah mata kuliah ini adalah primary key, tapi bentuk dari komposit atau gabungan beberapa kolom. Next. Selanjutnya ada kandidat key. Kandidat key yaitu field yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key yang bersifat unik. Syaratnya yaitu unique identifier. Untuk setiap baris kandidat key harus secara unik dapat menjadi identifier. Artinya setiap non-kandidat key atribut secara fungsional bergantung pada kandidat tersebut. Lalu non-redundancy, tidak ada duplikasi kandidat key untuk menjadi unique identifier, di mana tidak dapat dilakukan penghapusan pada kandidat key yang tidak merusak sifat unique identifier. Nah, di sini ada contoh tabel yang sudah aku buat. Nah, contoh dari gambar di tabel contoh yang diberikan aku punya kolom NIM, nama, no-quit, dan jumlah. NIM jelas merupakan kandidat key karena nilainya unik untuk setiap mahasiswa, minimal tidak ada bagian dari NIM yang bisa lebih kecil dan tetap unik. Tidak ada nilai nol atau nilai kosong. No-quit juga bisa menjadi kandidat key jika diasumsikan bahwa setiap kwitansi hanya dibuat untuk transaksi atau individu dan nomornya selalu unik. Jika setiap no-quit dijamin unik untuk setiap transaksi atau mahasiswa, minimal tidak ada nilai nolnya. Dalam kasus ini, baik NIM maupun no-quit sama-sama adalah kandidat key karena keduanya memiliki kemampuan untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris data. Dari dua kandidat key ini, salah satunya misalnya NIM akan dipilih sebagai primary key untuk tabel mahasiswa ini, dan no-quit akan menjadi alternate key. Next, di sini selanjutnya ada foreign key, field yang bukan key tetapi adalah key pada field yang lain. Foreign key adalah sebuah kolom atau kumpulan kolom di satu tabel yang nilainya merujuk atau menunjuk ke primary key di tabel lain. Fungsinya mirip seperti jembatan yang menghubungkan dua tabel berbeda dalam sebuah database. Definisi gambar, field yang bukan key tetapi adalah key pada file yang lain. Ini maksudnya kolom tersebut di tabel tempat dia berada saat ini bukan primary key, tapi dia adalah salinan dari primary key dari tabel yang lain. Nah, contoh dari gambar kan, di sini ada tabel dosen. Tabel dosen
Ada kolom kode dosen misalnya D201202, D201234, D201217. Kolom kode dosen ini berfungsi sebagai primary key di tabel dosen karena setiap kode dosen unik mengidentifikasi satu dosen saja. Satu dosen aja. Terus di tabel mata kuliah, ada kolom kode MK atau mata kuliah SKS, dan kode dosen. Perhatikan kolom kode dosen di tabel mata kuliah. Nilai-nilai kolom ini adalah D201202, D201234, D201217. Merujuk kembali ke kode dosen yang ada di tabel dosen. Disinilah kode dosen di tabel mata kuliah berperan sebagai foreign key. Dia meminjam nilai dari primary key di tabel dosen. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui siapa dosen pengampu untuk setiap mata kuliah tanpa harus mengulang semua detail dosen di setiap baris mata kuliah. Cukup dengan kode dosen, kita bisa langsung melihat detail lengkap dosen di tabel dosen. Jadi secara sederhana, foreign key adalah kunci pinjaman dari tabel lain untuk menghubungkan informasi. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan dari hasil tugas saya tentang basis data. Maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.